siapa ini wakil presidennya nih? Saya bilang saya belum mikirin itu. Yang saya tahu itu Pak Anies itu barangkali yang urusnya. Kalau suasana itu dibawa dengan tidak tegang, tidak memposisikan ya ini lawan, ini kawan, siapa yang bisa mendapatkan manfaat? Bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, ayo mulai sekarang kita bulatkan tekad dan berjuang bersama untuk Pak Anies menang Pilpres 1 putaran saja. Lalu, berapa juta suara yang harus diraih Pak Anies untuk menang dalam 1 putaran? Jumlahnya adalah 83.641.000 suara. Modal dasarnya sudah ada, yaitu gabungan 3 partai koalisi perubahan, Nasdem, PKS, dan Demokrat. Suaranya sebesar 34.531.512. Jadi ya kita butuh sekitar 50 juta suara. Mengapa Pak Anies harus menang dalam 1 putaran saja? Kita mesti berkaca pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. 3 paslon dan dengan 2 putaran. Pasangan Ahok Jarot memang menang pada putaran pertama, tapi hanya dengan 42,96%, tidak sampai 50% plus 1 suara. Jadi karena itu diadakan putaran kedua. Anies Sandiaga mendapat 39,97% di posisi kedua, sementara AHY Silviana hanya mendapat 17,06% di posisi ketiga, dan karena itu tidak ikut ke putaran kedua. Para pengamat bahkan publik sudah memprediksi bahwa suara pemilih AHY Silviana akan pindah ke Anies Sandiaga. Kenapa? Walaupun bukan by design atau pakai politik 2 kaki, memang suasana politik dan suasana batin pemilih AHY Silviana waktu itu cenderung lebih dekat ke Anies Sandiaga. Dan hasil putaran kedua membuktikan Ahok Jarot mendapat 42,02%, tetap mentok di 42% saja, ya kan? Sementara Anies Sandiaga melonjak mendapat 57,96%, ya dapat limpahan 17,06% suara AHY Silviana. Kembali ke Pilpres 2024, walaupun menyakitkan hati ini dan sangat mengganggu akal sehat, Pak Anies dan kita relawan harus menghadapi trio Jokowi, Prabowo, Ganjar yang menggunakan politik 2 kaki. Bagi yang sudah paham, bagus. Yang belum, monggo disimak. Jumlah daftar pemilih tetap adalah 204 juta, dikurangi dengan angka golput sekitar 18%, setara dengan 36,729 juta, maka jumlah pemilih yang mencoblos di TPS nantinya adalah 167.280.000 suara. Anggaplah ada 3 pasangan Capres-Cawapres, maka untuk menang 1 putaran, Pak Anies harus meraih 50% tambah 1 suara, 100 suara, 1000 suara, dan seterusnya. Lebih banyak lebih baik agar sulit digugat. Agar mudah dipahami, katakanlah suara sah sebanyak 167.280.000 dibagi 2 menjadi 83.640.000. Jadi, Pak Anies harus meraih 83.640.000 tambah 1 suara, minimal. Apakah ini mungkin? Ya, mungkin dan bisa. Ingat, dengan 3 paslon pada Pilpres 2009, Pak SBY bisa menang 60% lebih langsung di putaran pertama. Tapi itu memang terjadi di periode kedua kepemimpinan beliau sebagai presiden. Statusnya petahana dan sudah ada prestasi 5 tahun pertama. Hasil yang sama sangat bisa terjadi jika Pak Anies maju lagi dalam Pilgub DKI Jakarta. Tapi karena Pak Anies ikut Pilpres, maka beliau harus membawa dan menjual prestasi 5 tahun di DKI Jakarta ke tingkat nasional. Yang mengkhawatirkan adalah jika harus
2 putaran, Pak Anies akan cenderung mentok suaranya di putaran kedua, sementara pemilih Prabowo dan Ganjar akan bersatu di putaran kedua. Kenapa? Ya karena suasana politik dan batin pemilih Prabowo dan Ganjar cenderung sama dan disatukan oleh faktor Jokowi yang mengendorse keduanya. Prabowo dan Ganjar butuh dan harus meminjam 10 tahun prestasi Jokowi sebagai presiden untuk melawan 5 tahun prestasi Pak Anies sebagai gubernur. Makanya dalam sejumlah forum resmi, Prabowo dan Ganjar terus menegaskan akan meneruskan program-program Jokowi. Keduanya adalah all president's men, orang-orangnya presiden. Sekarang mereka bersatu di jargon keberlanjutan melawan jargon perubahan Pak Anies. Artinya, semua pihak masih bertarung di area rekam jejak. Rekam jejak. Sebagai relawan pendukung, saya masih ingat ucapan Sudirman Said, Tim 8, menyebut satu nama sudah dikantongi, pulang haji akan diumumkan, lalu akan dibentuk Badan Pemenangan Nasional agar lebih maju selangkah dari capres lain. Ternyata belum dilakukan. Saya juga bingung ada istilah syarat nomor 0. Ya, syarat nomor 0 selain syarat nomor 1 sampai 5 untuk sosok cawapres. Kita berharap Pak Anies dan Koalisi Perubahan bisa melangkah lebih maju, merumuskan konsep dan detail perubahan ke dalam 3 kekuatan narasi kampanye. 1. Membuat Indonesia seperti Jakarta. Oke, that's good. Terkait rekam jejak Pak Anies di Jakarta. 2. Menegaskan kelemahan, kekurangan kerja-kerja Pak Jokowi. Ini terkait alasan mengapa perlu perubahan. Dan yang ketiga, menghadirkan dan menjanjikan sejumlah program berskala nasional dan yang bermanfaat langsung bagi rakyat. Maksud saya, sebagai bahan kampanye yang sama dan seragam bagi semua pendukung Pak Anies, termasuk para relawan yang sudah dan terus sedang bergerak. Jangan sampai Pak Anies terlalu lama terkesan bergerak sendiri, one man show kemana-mana, dan terlihat cuma beliau yang fasih dan berkompeten mengucapkan makna dan maksud perubahan itu. Oh iya, kritik ini tanda sayang. Terima kasih sudah menonton dan mensubscribe channel ini. Ayo kita dukung Pak Anies menang Pilpres 1 putaran untuk Indonesia bebas dari nepotisme, politik dinasti, dan aji mumpung. Yakin kita bisa.